wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan masalah syarat-syarat sholat berjamaah. Kemarin terakhir sholat berjamaah syaratnya adalah tidak boleh seorang makmum posisi ini ono di ngarepe imam. Ketika sholat berjamaah tidak boleh seorang makmum posisinya di ngarepe imam. Kalau memang sholatnya ngadeg, sholatnya berdiri, berarti ukuran batasane ojo sampai melewati tumit tongkat imam. Kalau sampai yang sholat berjamaah luru-luruan ambil imam, tapi posisinya sampai yang lebih maju daripada posisinya imam, dilihat atau posisi tongkat ini, dilihat dari posisi tumitnya. Kalau sampai lebih maju daripada posisinya imam, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sampai mendahului lebih maju daripada posisi imam. Nah, kemarin juga dibahas masalah sholat. Kalau sampai yang sholatnya lanang ini, kalau memang sholatnya berdua kok lanang lu, imam ambil makmum, maka makmumnya duduk orang di buri ini, tapi makmum ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan, tapi posisinya duduk terlalu mundur, orang di buri imam pas. Ukuran ini kalau bahas lanang loh ya, imam lanang, makmum lanang, lulu-luluan kok sholat ini. Maka posisi makmum ono di sebelah kanannya imam. Ukuran posisi ini jari-jari sikil ikuman sekiranya lurus atau tidak sampai ambil tongkat imam. Jadi posisi jari ikuman tidak sampai tutup kantong dari imam, iso untuk mundur. Nah itu kalau mundur antara lanang ambil lanang. Nah kalau orang tiga lanang kabeh iki bahas lanang dia. Kalau misalnya sholat berjamaah 3 orang laki, 3 orang lanang, maka ketika sholat pertama lurus lantok. Maka kalau makmumnya pertama imam, orang di posisi sebelah kanan. Tapi kalau ada makmum terkemana datang lagi, maka si makmum ini orang di posisi sebelah kirinya imam. Jadi imam orang di tengah, makmum pertama orang di sebelah kanan, makmum kedua ada di sebelah kiri. Nah, tapi tengah-tengah sholat, ojo sampai mari posisi kayak ngono. Jangan sampai mari, jangan sampai selesai posisi lurus seperti itu. Tapi ketika tengah-tengah sholat, nanti makmum kedua imam mundur supaya as-shofnya mengeluru imam rapet lurus. Jadi kalau misal ada imam siji makmum orang di buri ini, orang makmum main teko, terus model telungin, jangan. Tapi ketika sekali takbir bareng, makmum loro iki mundur sehingga sofe koyok sofe biasane rapet wis. Ojo diterus mau sholat model kanan kiri ini untuk ngawal presiden. Nah ini sholat berjamaah. Kalau memang kasusnya mau lanang cuma kanan kiri, tengah-tengah sholat berarti bodoh mundur. Nah terus juga ojo biasa. Ini juga sering kita ingatkan ketika sholat di masjid, ketika sholat di musola, jangan biasa gawe asop kecuali asop dengan rapat atau full. Nah, tapi yang sekarang tidak. Biasanya di masjid atau di musola, kadang yang umum sing wis sepuh, kadang wis ngerti hukumi, tapi begitu sholat yang asop dengan isi full gawe asop maneh di bumi.
Nah ini memang berjamaahnya sah, tapi yang seperti ini tidak mendapatkan ganjaran di jamaah. Begitu juga perempuan sampai yang sholat di masjid, wong wedok akeh misalnya satu sop iman sebelum full, lalu sampai gawe sop debuli, sedangkan di ngapain sampai seono si bolong, maka berjamaah sampai tetap sah, tapi tidak boleh ganjaran jamaah. Nah karena itu harus sop pertama harus yopo caranya full, yopo caranya rapat. Kalau memang misalnya seandainya asal pertama itu full, lalu sampai yang kita temukan masjid, sampai yang kita temukan di musola misalnya, maka posisinya sampai yang itu orang di sebelah lor, itu orang di sebelah kidul, tapi sampainya posisinya telat, itu kudu lurus dia beri imam, lurus dia belakangnya imam. Kalau sampai menyangka nyongko ini bakal orang teko makmumane, ya wis sampai yang sholat posisi orang diberi rumah imam masuk demikian. Tapi kalau sampai yang berprasangka, aduh, koyo ada orang makmumane si berkoi, maka sampai sunnah hukumnya narik atau dulit yang ada di depannya sampean. Kenapa? Supaya sampai sholat diburi tidak dewian, supaya sampai ono sing barengi sholat ada di soft kedua. Nah, itu sunnah hukumnya. Tapi dengan syarat sampai yang nariknya itu tadi setelah takbiratul ihram. Terus dengan syarat juga sing ditarik imam paham, ngerti hukumi. Oh sudah ngerti hukumi mau sampai boleh, mau sampai tarik tukaran akhir itu. Nah, di kudu harus orang yang ditarik itu orang yang paham hukumnya. Nah, terus juga setelah takbir. Nah, terus kalau perempuan, kalau misal seorang suami sholat ambil istrinya, berarti imam lanang makmum wedok, apakah sama posisinya makmum wedok itu di sebelah kanan imam? Beda, Pak. Kalau sampai yang sholatnya ambil orang perempuan, suami ambil istri, bapak ambil anak wedok, atau kakak lanang ambil adik wedok, maka seposisi imam perempuan sing di makmum di buri imam duduk di sebelah kanan nih, tapi ada pas di belakangnya imam. Jadi wedok ambil wong lanang, lek wong lanang lek loro-loroan, lanang ono di sebelah kanan. Tapi kalau perempuan sholat ambil bojone, sholat ambil bapak, sholat ambil cacai, maka posisinya perempuan itu ono di buri imam, bukan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri, ada di belakangnya imam. Itu aturannya. Nah, terus kalau misalnya sholat berjamaah antara perempuan, pengwedok gawe musola dewi misalnya, atau perempuan dua masjid dewi khusus perempuan, maka sholat berjamaahnya iku imamnya duduk gawe mimbar, duduk koyo wong lanang, bukan lek wong lanang kan ono pengimamane dek ngarep dewi. Tapi kalau perempuan tidak, ketika sholat berjamaah musola khusus perempuan, masjid khusus perempuan, maka imamnya itu bareng sak stop ambil makmum, tapi untuk maju diri. Nah, itu posisinya perempuan. Karena di kitab Al-Sabuhunna ada di tengah-tengah perempuan. Lek lanang kan enggak kan, ono pengilaman dewi, ono dengar, ono mimbari. Tapi kalau perempuan kumpul ambil makmumi, cuma posisinya rotok maju. Nah, cuma kan sekarang biasanya enggak, meskipun orang itu sholat dewian, artinya sholat khusus ke orang itu, tapi ono imam dewi, nah itu keliru, salah. Ya sah, tapi lantas tidak mendapatkan fadilahnya, tidak mendapatkan kesempurnaan berjamaah. Aturannya stop di dalam berjamaah perempuan, seorang imam perempuan itu duduk dengan dewi orang lanang, bukan, tapi bareng kumpul ambil stop pertama, tapi rotok maju dikit. Nah itu adalah aturan stop perempuan.
Nah cuma lek perempuan ambil perempuan loro-loruan to ya wis koyo wong lanang. Perempuan ambil perempuan berarti makmumnya orang di sebelah kanan. Lek orang teko maneh berarti orang di sebelah kiri. Mari podo mundur, podo wong lanang bisa kasih. Kalau memang podo-podo begitu. Cuma kalau makmum lanang si makmumnya apa namanya imamnya lagi bojo ambil istri, maka si posisinya si wedok ini ono di buri imam, bukan di sebelah kanannya imam. Ono di buri imam. Nah kemarin juga dibahas wa ayya'lama intiqalati imamihi. Seorang makmum harus tahu posisi gerakan-gerakan perpindahannya imam. Jadi sampai jadi makmum harus tahu imami. Oh imami wayani ruku, oh imami wayani intidal, oh imam wayani sujud. Nah sampai harus tahu perpindahannya imam. Nah kalau sampai sholat berjamaah tapi tidak perlu imami, ulo imami yo. Wis harus kalau sholat diri tapi aku nanti berjamaah. Tapi saya kan tidak ketok imami, tidak tahu posisi imamnya. Bawa yang dirunggu, bawa yang dirukuk, bawa yang sujud tidak paham, maka berjamaah tidak sah. Karena sama sholat berjamaah harus tahu posisi imamnya, pindah-pindahan ini, gerak-gerakan imam harus tahu. Nah sampai yang ngerti gerakan imam, ini caranya ada 3. Bisa sampai yang ngerti gerakan imam dengan cara melihat. Ya, seperti masjid-masjid ini kan, masjid ini musola ini sholat berjamaah sampai sofi 5 sof, 10 sof, siji sof, ayo sholat. Kadang separuh satu sof itu. Nah cuma ini kasusnya ini di masjid gede, usulnya banyak. Jadi orang bisa sholat berjamaah itu kalau tahu gerak-gerak imam. Dengan cara apa pertama? Pertama dengan biru yakin, melihat imam secara langsung. Ya sholat di berjamaah enak pasti ketok ya. Nah yang kedua bisa dengan cara bisimain, mendengar, berngokong. Ya mungkin sampai sholat di masjid gede, sofe akeh, sampai ada buri, imamnya mencit orang dengar, tak ketok ini, itu bagi motor tak ketok. Kapan imam wayangnya ruku ini kan tidak kelihatan, tapi ono salon, ono speaker, maka sampai dengar, oh Allahu Akbar ruku, Sami Allahu liman hamidah ibidal, Allahu Akbar baik sujud. Maka ini juga bisa sampai yang tahu posisi perpindahannya imam. Atau misalnya masjid gede, sofa akeh, gak ono speaker ini, gak ono salon ini, ketok imam gak ketok. Imam wayangnya takbir itu gak kerungu, oh gak ono speaker, gak ono salon. Nah bisa dengan cara sampai melihat makmum sing makmum imam iso delok imam. Sof kedua delok makmum sing sof pertama, sof ketiga delok makmum sof kedua, sof keempat delok makmum di sof ketiga. Nah sof pertama ini makan ketok posisinya imam, maka sof kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu juga bisa paham tahu gara-gara sof pertama. Karena sof pertama sing ketok imam secara langsung. Jadi sosial diburi-buri itu juga sah berjamaahnya karena melihat sof yang langsung nyambung sama imam. Nah berikutnya setelah mengetahui pindah-pindah imam, juga termasuk sholat berjamaahnya sholat adalah wa ayyajtama'a fi masjidin. Ini permasalahan kalau antara imam ambil makmum sholatnya di jero masjid. Kalau imam dan makmum sholat di jero masjid, maka posisinya itu sah hukumnya berjamaah meskipun sampai posisinya atur untuk imam.
tapi asalkan berkumpul dan di sini ono di masjid. Jadi misal sampai sholat di masjid, imam dengar, sampai mau dibuli pojokan dalam. Waduh, duduk polanya sampai di akhir sore indah, neng. Sholat imam dengar, tapi sampai mau di pojok buli. Tapi di satu masjid yang seperti ini sah sholatnya, sah berjamaahnya, tapi sampai tidak boleh ganjaran apabila berjamaah jadi. Jadi kalau misal sampai yang sholatnya ada di masjid, sampai yang sholatnya ibu sebagai makmum posisinya ada toko imam, syaratnya sampai yang ojo sampai dengarnya sampai yang itu ada penghalang ono pintu ono koco yang mana sampai yang iso menghalangi melakukan imam. Dan biasanya saya ono masjid, ada masjid imam dengar, tapi di teras masjid sampai yang sholat berjamaah di situ, tapi di teras masjid imam ada pintu. Nah pintu kan iso bisa lewat sampai nyampe ke imam. Kalau memang sampai yang sholat mau diburi, ono tembok, ono koconi, tapi di tengah-tengah tembok ada pintu yang bisa gawe sampai yang melaku ke imam, maka di sini hukumnya terus sah berjamaah. Meskipun sampai sholat ono di teras masjid, tapi teras itu termasuk masjid, itu teras orang lain, teras masjid. Tapi kalau sampai sholat mau di teras masjid, ternyata temboknya tidak ono pintu nih, tembok tuh gak ono pintu nih belas, maka sampai lewat aja kondi, sehingga nyampe yang imam ke lewat kondi. Maka kalau seperti itu, meskipun satu masjid, sholat jamaah sampai tidak sah. Kenapa? Tidak ada pintu, tidak ada lewat sampai iso nunggu kan imam. Jadi harus ada pintu nih, harus ada pintunya. Kalau tidak ada pintu, maka sholat berjamaah tidak sah. Nah, pintu iman meskipun dikunci, itu sampai tetap sah sholat berjamaah. Jadi misalnya di masjid sholat imamnya dengar, pintunya dikunci, sampai yang sholat orang di teras masjid. Nah, orang pintu nih tadi. Meskipun sampai sholat di situ tetap sah berjamaahnya, meskipun pintunya dikunci. Yang tidak sah itu kalau sampai yang sholat berjamaah ono di teras masjid, sedangkan pintunya gak ono, sing ono cuma tembok ambil kocoto, gak ono pintu, maka sampai kalau berjamaah ono di teras masjid, maka berjamaah tidak sah. Kenapa? Ya ono penghalang loh. Ada penghalang, maka sholat tidak sah. Atau misalnya kalau sampai sholat ada di luar masjid, sholat orang di luar masjid, atau imam orang di juru masjid, si makmum orang di juru masjid. Nah ini berarti sering Jumatan. Si makmum ada di luar masjid, imam ada di dalam masjid, atau imam di juru masjid, makmum juga di juru masjid, podo-podo di juru masjid. Kalau seperti ini, sampainya tidak boleh jauh daripada imam dengan jarak 1 cm. Nah, jadi sampainya kalau sholat berjamaah, tapi posisi jamaah ini sampai ono di jobone masjid, maka sampainya tidak boleh jauh daripada imam dengan jarak 150 meter. Kecuali kalau sampeyan ketok imam, ketok imam tidak ada masalah. Jadi tidak ulangi lagi, kalau sampeyan sholat berjamaah dan posisinya sampai ono di jobone masjid atau sholat di tengah lapangan, maka sampai ojo sampai adu-adu untuk imam. Ya enak kalau sholat di sini tak tinggal dengan sawetan gitu. Jadi tidak tepat. Kalau memang sholatnya bukan di masjid, sholat di seperti sini, maka si makmum tidak boleh mencolat lebih daripada 150 meter. Kenapa? Karena kalau kejauhan maka sholatnya tidak sah.
kecuali dari jero masjid. Nah kalau dari jero masjid, masih masjid ini sak gede-gede, sak bulu masjid tok misalnya. Sampai yang imamnya mau dengar di pengimaman sholat Allahu Akbar. Sampai yang masuk sholat di pojokan lebih ke 100 meter, 300 meter, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada di satu masjid. Nah, jadi masalah ini kalau sampai yang sholat di luar masjid, atau sampai yang imamnya di jero masjid tapi makmumnya di jero masjid. Nah kalau sampai tidak ketok imam atau tidak ono pintu yang mana bisa menyampaikan sampai kepada imam dari sok nyampe ke masjid, maka benar tidak sah. Sampai yang bisa sah sholat berjamaah posisinya sampai di jero masjid dengan syarat pertama ojo lebih dari 1 meter. Yang kedua, sampeyan harus ada di teras masjid sekiranya ono pintu sing iso menyampaikan sampeyan ke imam. Dalam sholat di jero masjid, meskipun jaraknya tidak sampai 1 meter, tapi tidak ono tutup di pinggir pintu di masjid. Misal iki masjid, sampeyan sholat ada di luar. Padahal pintu ini orang di kono. Ayo, tapi yang imam mau dari apa sampeyan ini? Mau sholat di muter, tidak bisa. Kalau sampai yang sholat di masjid, imamnya ada di jero masjid, tapi makmumnya di luar, itu boleh sah kalau jaraknya tidak lebih dari 150 meter. Nah, kalau di bahasa kita kan salah sumi adidiro 300 zero itu 1 meter. Atau 2 diro itu sama dengan 1 meter. Nah dengan syarat boleh sah sholat di jero masjid dan oleh lebih dari 1 meter. Dan ada pintu, harus ada pintu nih. Lesan sholat di jero masjid sedangkan tidak ada pintu nih sebelah kono, maka benar ada sah. Kan tidak ada kondi sampai supaya besok nyampe ke imam, maka tidak sah. Jadi tak ulangi lagi. Kalau sampai sholat di jero masjid, meskipun sampai lebih daripada 1 meter posisinya di imam, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena di jero masjid. Kecuali kalau sampai sholat di jero masjid, sampai mau di teras masjid. Dengar sampai yang di imam, ono tembok, ono pojok, dan ono pintu nih. Meskipun di jero masjid, tapi dengan besar ono penghalang dan ono pintu nih, maka sholatnya tidak sah, jamaah tidak sah. Itu kalau di jero masjid. Sampai yang sholat di jero masjid bisa sah sholat berjamaah di luar masjid kalau jaraknya tidak sampai 1 meter. Atau sholatnya sampai pas di jomblo itu cedek ambil pintu sehingga sampai sekiranya melakukan imam iso. Nah kalau sampai sholat di jomblo di masjid pintu tidak ono, meskipun tidak sampai 1 meter, sholat jamaah tidak sah. Nah ini Pak memang jarang terjadi. Kalau ini jarang, tapi kita harus paham. Begini kita asal sholat, misalnya saya sholat Jumat, sholat tarawih, masjidnya di ngarep, sing makmum ada alun-alun, sing makmum gak mau sholat di ngarep omah embong. Nah kita harus paham syarat-syaratnya. Ojo asal mau beker saja di embong. Nah sampai kalau sholatnya di luar masjid, jadi gimana syarat-syaratnya? Harus tidak boleh lebih daripada 150 meter dan sekiranya ono pintu yang bisa menyampaikan sampai kepada imam. Nah berikutnya termasuk syaratnya sholat wa ayyan wiyal budwa ta'awil jamaah. Si makmum wajib hukumnya niat makmuman. Sampai sholat isya berjamaah. Ya cuma usolli isya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika sampai jadi makmum ya wajib ono makmuman. Usolli fardhu isya'i makmuman atau iktidaan lillahi ta'ala. Lesanya sholat berjamaah tidak gawe makmuman, ya tidak sah berjamaahnya. Sholat berjamaah tidak sah, tidak oleh ganjarannya berjamaah, rugi double dah.
Makanya wajib bagi seorang makmum sholat berjamaah harus gaul lafaz makmuman lillahi ta'ala. Tapi dari imam tidak wajib. Kalau sampai dari imam tidak wajib mengucapkan imaman kecuali di tempat sholat yang sudah dibahas kemarin. Cuma oleh ono imam dia sholat isya tidak gawe imaman lillahi ta'ala, sholat jamaah ini tetap sah tapi tidak oleh ganjaran jamaah. Tapi lek sampean makmum tidak gawe makmuman ojo oleh ganjaran jamaah. Jamaah ini tidak sah. Kenapa? Karena posisinya sampean makmum. Seorang makmum wajib hukumnya melafazkan lafaz makmuman lillahi ta'ala ketika sholat berjamaah. Terus berikutnya wa an la yukhalifahu wallahu a'lam bissawab. Anu dibahas